Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Sri Rahayu Alfitri Husna, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah fisika, kelas A, jurusan TPB, dan teman-teman. Perkenalkan, saya Nurul Fajriah dengan nomor BP 211112037 dari jurusan TPB akan melaksanakan tugas sebagai moderator pada kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Fajriah, yang kedua Olivia Dwiani Desti, yang ketiga Raihan Ahmad Aslan, yang keempat Najmi Atiyasani, yang kelima Giova Wazri, yang keenam Romaito Siregar, yang ketujuh Amelda Melinda. Dengan judul presentasi interferensi gelombang elektromagnetik. Yang pertama akan dibacakan oleh Amelda. Kepada Amelda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelda Melinda, BP 2111113010 dari jurusan TPB. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu gelombang elektromagnetik. Pengertiannya yaitu gabungan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, berosilasi dan merambat melewati ruang. Atau dapat juga diartikan dapat merambat dalam ruang hampa atau medium tertentu. Laju perambatan gelombang elektromagnetik dapat dibagikan yaitu yang pertama dalaman ruang hampa, yaitu laju perambatan gelombang elektromagnetik dengan C sama dengan 2,997 924,58 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, atau C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu telah dibulatkan. Dalam medium, laju perambatan gelombang elektromagnetik dilambangkan dengan C sama dengan 1,224 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Di sini ada juga dijelaskan yaitu frekuensi dan panjang gelombang. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang dengan sebaran frekuensi yang paling frekuensi gelombang elektromagnetik tersebar mulai dari 102 Hz sampai di atas 1023 Hz. Hubungan antara laju, frekuensi, dan panjang gelombang diberikan oleh C sama dengan lambda dikali F. Dengan tangan dengan laju perambatan gelombang, dan lambda yaitu panjang gelombang, dan F sama dengan frekuensi. Di sini juga ada macam-macam gelombang elektromagnetik yang akan kita pelajari. Yang pertama, yaitu gelombang radio. Gelombang radio ini terbagi tiga, gelombang radio panjang dengan lambdanya yaitu besar dari 10 pangkat 3 meter, dan yang kedua yaitu gelombang radio menengah dengan panjang lambdanya berkisar antara lebih dari 10 pangkat 2 dan kurang dari 10 pangkat 3 meter. Yang ketiga yaitu gelombang radio pendek. Lambdanya berkisar antara lebih dari 10 pangkat 1 meter dan kurang dari 10 pangkat 2 meter. Di sini juga dapat dilihat pada tabel yaitu frekuensi beberapa frekuensi gelombangnya. Yang itu gelombang mikro. Gelombang mikro ini lambdanya berkisar antara 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat 1 meter, di mana gelombang mikro memiliki panjang gelombang terbesar kedua setelah gelombang radio. Gelombang mikro dapat menyebabkan efek tegang pada frak. Yang ketiga yaitu gelombang inframerah. Dengan lambdanya yaitu berkisar antara 7 dikali 10 pangkat min 7 sampai dengan lebih dari 7 dikali 10 pangkat min 7 dan kurang dari 10 pangkat min 3.
Gelombang inframerah dapat menembus asap maupun debu lebih mudah daripada cahaya tampak, sehingga detektor inframerah digunakan oleh tim penyelamat untuk mendeteksi orang atau oleh tentara dalam penyerangan dalam tempat berasap. Inframerah juga hanya sedikit dihambat oleh debu antar bintang dibandingkan dengan cahaya tampak dan infrared astronomi satelit atau IAS memanfaatkan sifat ini untuk mengkaji langit. Yang keempat yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak ini lambdanya berkisar antara 4 dikali lebih dari 4 kali 10 pangkat min 7 sampai dengan kurang dari 7 dikali 10 pangkat min 7 meter. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang sangat membantu manusia atau hewan untuk melihat benda di sekelilingnya. Sel-sel dalam retina sensitif pada cahaya tampak. Hanya bayangan benda yang dihasilkan oleh cahaya tampak yang dapat dideteksi retina. Cahaya tampak dapat dihasilkan oleh benda yang suhunya cukup tinggi, seperti matahari, api, atau filamen dalam lampu. Cahaya tampak juga dihasilkan akibat transisi elektron dalam atom dari keadaan dengan energi tinggi ke keadaan energi rendah. Yang kelima yaitu gelombang ultraviolet dan lambdanya berkisar lebih dari 10 pangkat min 8 dan kurang dari 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Sinar ultraviolet dihasilkan akibat perubahan tingkat energi elektron dalam atom. Ultraviolet cukup energik dan dapat menionisasi atom sehingga berbahaya untuk sel-sel hidup yang dapat menyebabkan kanker. Dan gelombang ultraviolet ini biasanya banyak dihasilkan oleh radiasi matahari. Ultraviolet yang sampai di permukaan bumi adalah ultraviolet dekat, ultraviolet dalam atmosfer bumi. Sekian presentasi dari saya lanjutkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Romaito. Kepada Romaito dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya saya Romaito dan akan melanjutkan penyajian materi. Yang ke-6, selanjutnya yang ke-6 ada sinar X dengan lambda lebih besar dari 5 dikali 10 pangkat min 11 dan lebih kecil dari 10 pangkat min 8 meter. Sinar X dihasilkan ketika elektron diperlambat dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya saat elektron yang berkecepatan sangat tinggi dihentikan akibat tumbukannya dengan permukaan logam. Sinar X dibentuk melalui pancaran foton berenergi tinggi. Target yang ditumbuk sinar katoda adalah tembaga atau Cu yang berfungsi sebagai anoda. Diamati juga bahwa sinar X dapat menembus dengan mudah bagian tubuh lunak, tetapi diserap oleh material yang lebih rapat seperti logam dan tulan. Sejak saat itu, sinar X digunakan dalam kedokteran untuk mengamati kerusakan pada tulang seperti tulang patah. Yang ketujuh ada sinar gamma dengan lambda lebih kecil dari 5 dikali 10 pangkat minus 11 meter. Sinar gamma dihasilkan akibat perubahan susunan inti atom akibat peluruhan radioaktif. Sinar gamma sangat energetik dan memiliki kemampuan penembusan yang kuat. Dihasilkan oleh inti atom saat tereksitasi, gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terbesar dan panjang gelombang terpendek. Sinar gamma dapat menembus logam dan dapat dideteksi dengan detektor Geiger-Müller. Selanjutnya ada indeks bias. Laju perambatan gelombang elektromagnetik terbesar tercapai ketika merambat dalam ruang hampa. Jika gelombang EM masuk ke dalam material, maka laju dan panjang gelombangnya berkurang, tetapi frekuensinya tidak berubah. Laju cahaya dalam es adalah 2,3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Laju cahaya dalam intan adalah 1,24 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon.
Umumnya, laju cahaya berbeda jika memasuki material yang berbeda. Oleh karena itu, perlu didefinisikan suatu besaran yang menentukan laju cahaya dalam material. Besaran tersebut disebut indeks bias, yang memenuhi hubungan N sama dengan C per Cm. Dengan N adalah indeks bias material, C adalah laju cahaya dalam ruang hampa, dan Cm adalah laju cahaya dalam material. Dengan menggunakan hubungan C sama dengan lambda dikali F, dan Cm sama dengan lambda M dikali Fm, maka persamaan untuk indeks bias dapat juga ditulis sebagai N sama dengan lambda dikali F per lambda M dikali Fm sama dengan lambda per lambda M, dengan lambda M sama dengan panjang gelombang dalam material. Selanjutnya ada pembiasan cahaya. Perbedaan laju cahaya di udara dan dalam material menimbulkan fenomena menarik ketika cahaya merambat dari udara masuk ke material atau cahaya merambat keluar dari material menuju udara. Apabila arah rambat cahaya tegak lurus, bidang pembatas antara material dan udara, maka cahaya tetap bergerak lurus, walaupun mengalami perubahan laju. Tetapi jika arah rambat cahaya tidak tegak lurus bidang batas udara dan material, maka di samping mengalami perubahan laju. Arah rambat cahaya mengalami pembelokan pada bidang batas udara dan material. Perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari suatu material ke material lain disebut pembiasan. Berikut adalah gambar dari pembiasan cahaya. Dari uraian di atas, dapat diringkas bahwa syarat terjadinya pembiasan adalah yang pertama, laju cahaya pada kedua medium berbeda, dan yang kedua, arah datang cahaya tidak tegak lurus terhadap bidang pembatas kedua medium. Hukum Snell untuk pembiasan cahaya yaitu NI dikali sin delta I sama dengan NI dikali sin delta I, dengan NI sama dengan indeks bias medium tempat cahaya datang, NR sama dengan indeks bias medium yang dituju cahaya, delta I sama dengan sudut datang cahaya diukur dari arah tegak lurus bidang pembatas, dan delta R sama dengan sudut bias cahaya diukur dari arah tegak lurus bidang pembatas. Sudut kritis untuk pembiasan. Pembiasan dengan sudut 90 derajat berarti delta R sama dengan 90 derajat atau sin delta R sama dengan 1. Dengan menggunakan hukum Snell, maka sin delta I sama dengan NR per NI. Berikut adalah gambar dari sudut kritis, yang berarti sudut saat sinar bias dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Persamaan di atas menyatakan bahwa jika cahaya datang dari material dengan indeks bias besar ke material dengan indeks bias kecil dengan sudut delta I yang memenuhi sin delta I sama dengan NR per NI, maka cahaya dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Sudut delta I yang memenuhi kondisi ini disebut sudut kritis dan kita simbolkan dengan delta C. Apa yang terjadi jika sudut datang cahaya lebih besar daripada sudut kritis? Jawabannya adalah cahaya tidak dibiaskan, tetapi dipantulkan. Cahaya tidak sanggup masuk ke medium kedua. Fenomena ini disebut pemantulan total internal. Selanjutnya ada fiber optik. Fiber optik adalah salah satu aplikasi penting fenomena pemantulan total internal, yaitu pengiriman berkas cahaya melalui fiber optik. Fiber optik merupakan fiber transparan yang berbentuk silinder sangat kecil. Fiber optik terdiri dari dua bagian utama, yaitu teras berupa silinder sangat kecil dengan indeks bias N1 dan yang membungkus teras dengan indeks bias N2. Agar fenomena pemantulan sempurna terjadi, maka N1 lebih besar dari N2. Berikut adalah gambar dari struktur fiber optik. Berkas cahaya dimasukkan sedemikian rupa sehingga ketika berkas tersebut menuju batas antara teras dan klading, sudut datang cahaya lebih besar daripada sudut kritis. Dengan demikian, cahaya selalu mengalami pemantulan sempurna sehingga tetap berada di dalam teras. Sekian penyajian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Roma. Selanjutnya akan dibacakan oleh
Olive. Kepada Olive dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Olivia Duyandesti, BP 2111112042, akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu ada pemantulan cahaya. Cahaya yang jatuh pada bidang pembatas dua material mengalami pemantulan dengan sudut pantul, diukur dari arah tegak lurus bidang pembatas medium, persis sama dengan sudut datang. Berikut adalah gambar pada peristiwa pemantulan, sudut datang, dan dengan sudut pantulan. Beberapa fenomena pemantulan adalah, yang pertama, jika material kedua tidak dapat ditembus cahaya, maka cahaya hanya mengalami pemantulan. Yang kedua, jika material kedua dapat ditembus cahaya, maka cahaya mengalami pemantulan dan pembiasan. Dan yang ketiga, jika material kedua memiliki indeks bias lebih kecil dari material pertama, dan cahaya datang dengan sudut lebih besar daripada sudut kritis, maka cahaya dipantulkan seluruhnya. Selanjutnya ada indeks bias bergantung pada panjang gelombang cahaya. Sesungguhnya indeks bias material bergantung pada panjang gelombang cahaya. Makin kecil panjang gelombang cahaya, makin besar indeks bias material untuk cahaya tersebut. Indeks bias untuk cahaya biru lebih besar daripada indeks bias untuk cahaya merah. Perbedaan indeks bias material untuk cahaya yang memiliki panjang gelombang berbeda-beda menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama yaitu makin pendek panjang gelombang cahaya, maka makin kecil laju cahaya dalam material tersebut. Titik dalam material tertentu cahaya biru merambat lebih lambat daripada cahaya merah. Dan yang kedua, jika jatuh pada bidang batas kedua material dengan sudut datang yang sama, maka cahaya dengan panjang gelombang pendek mengalami pembelokan arah lebih besar. Berikut adalah gambar karena perbedaan indeks bias material untuk cahaya dengan panjang gelombang berbeda, maka cahaya biru dan cahaya merah dibiaskan dengan sudut berbeda. Kemudian yang ketiga, jika cahaya putih jatuh pada bidang batas dua material, maka cahaya tersebut akan terurai atas berkas-berkas dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, karena masing-masing berkas memiliki sudut bias yang berbeda-beda, seperti terlihat pada gambar. Kemudian selanjutnya ada indeks bias bergantung kerapatan udara. Indeks bias bergantung kerapatan udara di udara. Indeks bias juga dipengaruhi oleh massa jenis udara. Titik makin besar massa jenis udara, maka makin besar indeks bias udara tersebut. Pada ketinggian yang berbeda dari permukaan bumi, massa jenis udara di atmosfer berbeda. Makin tinggi dari permukaan bumi, semakin kecil massa jenis udara. Akibatnya, makin tinggi dari permukaan bumi, maka makin kecil indeks bias udara di atmosfer. Jika atmosfer dapat dianggap tersusun atas lapisan-lapisan udara dengan indeks bias berbeda-beda, maka yang pertama, lapisan udara paling atas memiliki indeks bias paling kecil. Yang kedua, makin menuju ke permukaan bumi, indeks bias semakin besar. Yang ketiga, akibatnya pembiasan cahaya pada bidang batas antara dua lapisan menyebabkan cahaya matahari terus-menerus mengalami pembelokan mendekati arah normal tegak lurus bidang. Kemudian yang keempat, yaitu secara keseluruhan akan diamati cahaya merambat dan dalam lintasan melengkung. Selanjutnya ada interferensi cahaya. Percobaan tentang interferensi cahaya celah ganda pada cahaya merupakan percobaan monumental yang dilakukan Thomas Young. Karena sejak saat itulah konsep tentang gelombang cahaya diterima secara utuh. Sebelum percobaan Young, konsep gelombang cahaya belum diterima oleh semua ilmuwan karena tidak ada eksperimen yang secara langsung membuktikan sifat gelombang cahaya. Akibatnya, teori partikel cahaya yang dirumuskan oleh Newton masih diterima sebagian orang. Kesulitan dalam melakukan eksperimen tersebut muncul akibat panjang gelombang cahaya yang terlalu pendek dan peralatan yang saat itu tidak mendukung untuk mengukur panjang gelombang cahaya secara langsung. Saat ini, panjang gelombang cahaya bukan lagi nilai yang sangat kecil. Orang bahkan sudah mampu mengukur panjang cahaya hingga ribuan kali lebih kecil dari panjang gelombang cahaya. Yang selanjutnya ada interferensi celah ganda. Yang menggunakan sumber monokromatik S, titik di depan sumber terdapat dua celah S1 dan S2 yang memiliki jarak persis sama dengan sumber dari sumber. Dengan demikian, fase gelombang pada S1 dan S2 tepat sama. Dengan prinsip
Huygens, celah S1 dan S2 berperan sebagai sumber gelombang baru. Pola interferensi diamati pada layar yang berjarak L dari celah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Olive. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najmi. Kepada Najmi dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu interferensi oleh celah banyak atau kisi. Kisi adalah goresan celah sempit sejajar yang jumlahnya banyak. Dengan menggunakan kisi, maka cahaya yang memiliki beda panjang gelombang sedikit saja dapat dipisahkan. Itu sebabnya kisi sering digunakan sebagai monokromator, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan warna tertentu dari cahaya putih. Dasar kerja kisi, difraksi pada dasarnya adalah menciptakan sumber gelombang baru yang posisinya bersifat periodik. Kisi dapat digunakan untuk menguraikan berkas yang mengandung sejumlah panjang gelombang atas gelombang-gelombang penyusunnya. Gelombang yang berbeda memiliki maksimum pada sudut yang berbeda. Berikut gambar dari interferensi oleh cahaya banyak. Selanjutnya yaitu difraksi. Difraksi umumnya dikaitkan dengan celah yang cukup lebar. Satu celah dipandang sebagai sumber sejumlah gelombang titik. Intervensi sumber gelombang titik pada suatu celah tersebut menghasilkan pola gelap terang di belakang layar. Seperti contoh skema difraksi oleh satu cahaya berikut. Soalnya itu ada gambar pola intensitas difraksi sebagai fungsi sinus sudut arah sinar DT belakang celah. Juga ada contoh dari pola difraksi cahaya yang A itu sempit dan yang B itu ada yang lebar. Kemudian jika celah berbentuk lingkaran, maka pola difraksi yang terbentuk akan berupa cincin-cincin seperti gambar pada gambar 1130, yaitu pola difraksi dari celah berbentuk lingkaran. Selanjutnya yaitu daya revolusi. Rayleigh membuat sebuah cerita bahwa dua bayangan dikatakan terpisah jika jaraknya lebih besar dari suatu nilai minimum. Nilai minimum bayangan bintang lainnya. Berikut contohnya yang gambar A merupakan bayangan dua bintang terpisah. Gambar B merupakan kondisi minimum ketika bayangan dua bintang masih dikatakan berpisah. Gambar C yaitu bayangan dua bintang tidak dikatakan terpisah. Selanjutnya yaitu lensa teleskop memiliki lebar celah W sama dengan D. Dengan D diameter lensa, bayangan dua bintang kelihatan terpisah jika sudut yang dibentuk oleh berkas yang berasal dari dua bintang memenuhi persamaan, yaitu sin theta sama dengan lambda per W sama dengan lambda per D. Untuk celah yang terbentuk lingkaran, rumus yang lebih tepat agar bayangan dua bintang kelihatan terpisah memenuhi persamaan yaitu sin theta sama dengan 1,22 lambda per D. Biasanya theta sangat kecil hingga sin theta bisa sama dengan lebih banyak theta. Dengan demikian kita mendapatkan daya resolusi lensa sebesar theta sama dengan 1,22 lambda per D. Tampak bahwa makin besar diameter lensa, maka makin kecil theta yang diizinkan agar bayangan bintang masih tampak terpisah. Dengan perkataan lain, resolusi lensa teleskop makin tinggi jika diameter lensa makin besar. Selanjutnya yaitu interferensi lapisan tipis. Cahaya yang jatuh pada lapisan tipis juga dapat menimbulkan fenomena interferensi. Berkas cahaya yang dipantulkan pada permukaan atas selaput dan permukaan bawah selaput dapat berinterferensi. Posisi sudut interferensi, struktur, dan konstruktif bergantung pada panjang gelombang cahaya.
Akibatnya, jika cahaya putih dijatuhkan pada selaput tipis, maka cahaya pantul tampak berwarna-warna. Berikut gambar dari cahaya yang dipantulkan oleh dua permukaan lapisan tipis dapat mengalami interferensi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Najmi. Selanjutnya akan saya bacakan. Yang pertama, lapisan anti pantul. Kasus menarik terjadi jika cahaya yang dipantulkan dari dua permukaan selaput tipis mengalami interferensi destruktif. Dengan demikian, semua cahaya yang jatuh pada permukaan selaput akan diteruskan, tanpa ada yang dipantulkan. Fenomena ini yang dipakai dalam merancang lensa-lensa kualitas tinggi. Cahaya yang jatuh pada permukaan lensa semuanya diteruskan, tanpa ada yang dipantulkan. Akibatnya, bayangan yang dihasilkan lensa menjadi sangat tajam. Hampir semua lensa peralatan optik modern memiliki lapisan tipis anti pantul pada permukaannya. Berikut adalah contoh lensa kamera canggih dilapisi dengan lapisan tipis anti pantul. Cahaya yang datang dari udara ke permukaan atas lapisan tipis mengalami pemantulan disertai dengan pembalikan fase. Pemantulan dari medium kurang rapat ke medium rapat. Indeks bias lensa umumnya lebih besar daripada indeks bias lapisan tipis. Dengan demikian, cahaya yang dipantulkan pada sisi bawah lapisan tipis, bidang batas antara lapisan tipis dan lensa juga mengalami pembalikan fase. Pemantulan dari medium kurang rapat ke medium rapat. Akibatnya, beda fase antara cahaya yang dipantulkan dari sisi atas dan sisi bawah lapisan tipis menjadi delta eta sama dengan 2N2S dikurang N1 delta X dibagi lambda plus minus 1/2. Dengan mengikuti penurunan yang persis sama dengan saat membahas interferensi lapisan tipis, maka interferensi destruktif terjadi jika terpenuhi 2N2D sama dengan lambda per 2, 3 lambda per 2, atau 5 lambda per 2, dan seterusnya. Polarisasi cahaya. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Arah osilasi medan magnet maupun medan listrik tegak lurus pada arah perambatan gelombang. Jika arah osilasi medan selalu mempertahankan arahnya selama gelombang merambat, maka gelombang tersebut dikatakan memiliki polarisasi bidang. Dikatakan polarisasi bidang karena arah osilasi medan selama gelombang merambat selalu berada pada satu bidang. Umumnya, gelombang yang dihasilkan suatu sumber memiliki arah osilasi medan yang berubah-ubah secara acak. Gelombang dengan arah osilasi demikian dikatakan gelombang yang tidak terpolarisasi. Namun, gelombang yang tidak terpolarisasi dapat diubah menjadi gelombang yang terpolarisasi jika dilewatkan pada suatu film yang dinamakan film Polaroid. Film ini mengandung molekul-molekul berantai panjang yang tersusun sejajar. Molekul-molekul tersebut bersifat konduktif. Ketika gelombang elektromagnetik dilewatkan pada film tersebut, maka komponen osilasi yang sejajar molekul akan diserap oleh elektron-elektron pada molekul-molekul panjang tersebut. Dan komponen osilasi yang tegak lurus molekul tidak diserap. Akibatnya, setelah meninggalkan film, hanya komponen osilasi yang tegak lurus sumbu molekul yang dilewatkan. Untuk polarisator, kita mendefinisikan sumbu mudah, yaitu arah yang melewatkan osilasi. Jadi sumbu mudah Polaroid adalah sumbu yang
YN sama dengan A cos dalam kurung KX1 dikurang omega T ditambah dalam kurung N kurang 1 K delta X. Simpangan total di titik pengamatan adalah Y sama dengan Y1 tambah Y2 ditambah Y seterusnya tambah YN. Penjumlahan di atas dapat dilakukan dengan mudah menggunakan bantuan bilangan kompleks. Kita gunakan sifat-sifat bilangan kompleks berikut ini. E pangkat I theta sama dengan cos theta tambah I sin theta. E min I theta sama dengan cos theta dikurang I sin theta. E I theta dikurang E ditambah E min I theta sama dengan 2 cos theta. Atau cos theta sama dengan E I theta tambah E pangkat minus I theta. E I theta dikurang E min I theta sama dengan 2I sin theta. Atau sin theta sama dengan E pangkat I theta dikurang E pangkat minus I theta per 2I. Bisa juga cos theta sama dengan menyatakan bagian imajiner. Dengan definisi bilangan kompleks ini, kita dapat menulis seki dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raihan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gio. Kepada Gio dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Raihan. Bagian yang berada dalam kurung siku tidak lain merupakan deret geometri. E I KX2 dikurang omega T ditambah N kurang 1 K delta X per 2 sin NK delta X per 2 per sin K delta X per 2. 1 ditambah Z ditambah Z. Omega ditambah dan seterusnya ditambah Zn dikurang 1 sama dengan 1 per Z pangkat N per 1 kurang Z. Dengan Z sama dengan E I K data X. Dengan demikian didapatkan Y sama dengan A E I K X 1 dikurang omega T. 1 dikurang E I N K delta X per 1 dikurang E I K delta X sama dengan A E I K X 1 dikurang omega T. E K delta X per 2 dalam kurung E I N K delta X per 2 dikurang E I N K X per 2 per E I K delta X per 2 dalam kurung E dikurang E min K delta X per 2 dikurang E I K delta X per 2 sama dengan A E I K KX 1 dikurang omega T ditambah N kurang 1 K delta X per 2 dalam kurung E minus 1 N K delta X per 2 dikurang E N K delta X per 2 per E min 1 delta X per 2 dikurang E K delta X per 2 per 2I. Karena D sin omega dan
Dan dengan mendefinisikan KD sin omega 2 sama dengan, maka persamaan dapat ditulis I sama dengan I0 dalam kurung sin N omega. Intensitas gelombang superposisi memenuhi 1 T kuadrat atau I sama dengan I0 sin NK delta X per 2 per sin KX delta X per 2 pangkat 2. C. Difraksi celah tunggal. Sekarang kita turunkan rumus difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal dapat dianggap sebagai interferensi celah banyak dengan jumlah celah menuju tak berhingga. Dengan jumlah celah menuju tak berhingga, maka jarak antar celah menuju 0 sehingga praktis tidak ada pembatas antar sumber berdekatan. Ini analog dengan celah besar yang terbuka. Jika D adalah jarak antar celah, maka delta X sama dengan D sin omega. Sehingga NK delta X per 2 sama dengan K ND sin omega per 2, tetapi ND sama dengan D, yaitu celah pendifraksi. Kita juga dapat menulis K delta X per 2 sama dengan K ND sin omega per 2N sama dengan KD sin omega per 2N. Dengan demikian, apabila kita transformasi persamaan interferensi celah banyak ke difraksi celah tunggal, kita peroleh I dalam kurung sin KD sin omega per 2 per sin KD sin omega per 2N pangkat 2. Karena N, maka KD sin omega per 2N sama dengan 0, sehingga sin KD sin omega per 2N menjadi KD sin omega per 2N. Dengan demikian, substitusi aproksimasi ini ke dalam persamaan diperoleh I dalam kurung sin KD sin omega per 2 per KD sin omega per 2M pangkat 2 sama dengan N pangkat 2 dalam kurung sin KD sin omega per 2 per KD sin omega per 2 di pangkat 2. Atau I sama dengan I dalam kurung sin KD sin omega per 2 per KD sin omega per 2 pangkat 2. Dengan mendefinisikan KD sin omega per 2, maka persamaan tidak lain merupakan persamaan Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator hanya sebagai perantara untuk diskusi kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.